Ya baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi kita pada malam hari ini membahas terkait dengan soal hukum ya. Dan pada malam ini masuk ke keluarga dan komunitas ya. Ini mau ngomong agak ribut ya. Jadi kita langsung aja seperti biasa, jawab soal nanti kita bahas sama-sama. Ya, silakan. Oke, baik. Dari soal ini kita lihat jawabannya adalah betul ya. Perilaku cuci tangan pakai sabun. Kita lihat di sini perawat melakukan pengkajian suatu RW 80% anak mengalami diare. Nah, kan ada masalah diare ya. Dalam 1 bulan terakhir, anak-anak tidak jajan sembarangan. Hasil survei dan observasi lingkungan cukup bersih, anak-anak nampak suka bermain tanah. Nah, ini masalahnya. Dia kan nggak suka jajan sembarangan ya. Berarti terkait dengan jajannya udah bagus. Tapi di sini ada bermain tanah sumber air minum pengen PDAM. Nah, makanya suka main tanah kita lihat dia ada perilaku cuci tangan nggak? Kan jawabannya adalah B. Jadi kalau soal seperti ini sama ya. Fokus pengajian itu kita lihat dari masalah dulu. Nah, kan pengajian ini ingin mengetahui lebih lanjut kenapa sih ada masalah pada diare, sedangkan di sini makanannya sudah bagus, tapi kebersihannya tangannya gimana? Maka jawabannya B. Lanjut. Oke, baik. Dari sini kita lihat jawabannya adalah ya E. Keterbatasan sehari-hari. Betul nggak ini? Kita lihat ya. Perawat melakukan kunjungan rumah didapatkan lansia umur 69 tahun dengan keluhan nyeri punggung bawah, sulit berjalan sejak jatuh terpeleset di kamar mandi 1 minggu lalu. Tidak bisa kemanapun. Hasil pengkajian skala nyeri 7 bila bergerak atau 3. Hasil ronsen menunjukkan fraktur lumbal karena osteoporosis. Kondisi rumah gelap, banyak barang berantakan, lantai kamar mandi licin. Masalah keperawatan. Nah, ini berarti masalah ya. Kita lihat sebenarnya memang kalau E jawabannya keterbatasan hari-hari ada terkunci tidak bisa kemanapun nyeri skala 7 untuk bergerak. Nah, ini sebenarnya nggak, pertanyaannya bukan masalah keperawatan ya. Kalau masalah keperawatan aktual betul, tadi jawabannya adalah B. Resiko cedera, resiko jatuh sebenarnya nih. Jawaban paling tepat resiko jatuh. Tapi kalau kita melihat dari apa yang perlu dikaji selanjutnya adalah yang menjadi fokus pembahasan adalah keterbatasan sehari-hari. Jadi ini lebih ke pertanyaannya ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, masalah keperawatan. Kalau berarti aktual ya. Nah, makanya dia ada kata aktual di sini. Sedangkan di sini resiko. Jadi ini masih soalnya kurang.
Sorry, sorry, nggak terlalu kedengaran ya suaranya. Agak ribut ya. Cek, cek, cek. Masih jelas? Masih anu kah? Trouble kah? Halo? Udah aman ya? Chill. Agak ribut ya. Nanti kasih tahu aja kalau agak ribut ya. Dan boleh jawab dulu. Nanti saya anukan ponakan saya dulu. Oke, dari sini kita lihat jawabannya adalah ya E ya, kedisiplinan. Karena pertanyaan evaluasi pada kasus tersebut. Kita lihat lansia 62 tahun mengalami hipertensi. Keluarganya sudah membatasi konsumsi garam dan kafein. Perawat telah mengajarkan senam hipertensi beberapa kali hingga pasien bisa mempraktekkan. Jadi di sini kan kondisinya udah dilajarin dan bisa mempraktekkan secara mandiri. 1 minggu kemudian tekan darahnya 160 yang dievaluasi adalah kedisiplinan. Betul. Terkait dengan kedisiplinan karena permasalahan di sini adalah tekanan darah yang tinggi, terus itu kan sebenarnya sudah diajarkan untuk senam hipertensi. Apakah bisa rendah atau enggak? Maka jawabannya E. Lanjut. Oke, kita lihat di sini jawabannya adalah ya pendidikan tentang pemeliharaan rumah. Kita lihat di sini pada saat kunjungan rumah keluarga kan perempuan 3 orang anak 6, 4, dan 2. Kalian memang tidak ada waktu. Nah ini kan tidak ada waktu untuk membersihkan rumah karena kewalahan dalam mengurus anak-anaknya. Dari hasil observasi rumahnya tampak kotor, mainan berserakan, pencahayaan kurang. Ini berarti tentang rumahnya ya. Masalah tentang rumahnya, guys. Ya. Nah, fokus ke masalahnya. Kalau hidup bersih dan sehat ini kan kalau misalnya memang di sini ada masalah yang aktual, terus itu ada terkait dengan kebersihan dan tidak sehat di situ. Sedangkan di sini dia masalahnya pada terkait dengan kebersihan rumahnya, pemeliharaan rumahnya. Maka dari itu jawabannya adalah D ya. Kan rumah tidak terawat. Ya, kita lanjut.
Ya, kita lihat ini adalah ya afektif ya, teman-teman. Fungsi afektif. Ingat, fungsi afektif itu apa? Keterikatan antar keluarga, keakraban, hubungan keluarga. Itu. Itu kata kunci untuk fungsi afektif. Jadi sebenarnya yang fungsi-fungsi keluarga ini kan nanti fungsi afektif, fungsi sosial, fungsi ekonomi, ya, fungsi protokol kesehatan, dan fungsi reproduksi. 5 sebenarnya. Ini mengecoh aja. Fungsi komunikasi itu bagian dari sosialisasi. Nah, fungsi afektif itu apa dia? Mudahnya dipahaminya, ya, keterikatan antar keluarga. Nah, kita lihat keempat kakak beradik saling sangat akrab dan saling menyayangi. Komunikasi orang tua kepada anak sangat mengayomi dan saling memperhatikan sesama lain. Itu adalah keterikatan antara satu dengan lainnya. Kayak gitu. Maka dari itu jawabannya adalah A. Jadi kalau dalam soal ada pokoknya hubungan kayak keakraban antara keluarga, bagaimana dia saling asah, saling asuh, saling asih, itu kan? Nah, jawabannya adalah fungsi afektif. Ingat itu. Kecuali dia misalnya bagaimana menyambut tamu ataupun bagaimana bersosialisasi dengan keluarga, nah itu fungsi sosialisasi. Tapi kalau afektif lebih dari itu bagaimana hubungan yang keakraban satu sama lain. Oke, kita lihat dari sini jawabannya adalah ya, bantu memberi asuhan untuk mengidentifikasi stresor terkini. Kita lihat ini agak panjang ya. Namanya soal keluarga tuh paling repot, teman-teman. Panjang jawabannya, ya soalnya jawabannya mirip-mirip. Yang betul. Seorang perawat mengkaji keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anak. Ayah adalah seorang pengusaha yang sukses, ibu adalah wira swasta yang mempunyai rumah jahit. Namun, tidak ada salah satu dari anak mereka yang mengikuti jejak orang tuanya, bahkan nilai di sekolah tidak begitu bagus. Ayah marah kepada ibu karena menganggap ibu gagal mendidik anaknya. Kan ayah menganggap marah ya. Terus ayah menganggap dirinya sudah melakukan tugasnya dengan memberi materi dan fasilitas. Suasana rumah menjadi tidak kondusif dan orang tua serta anak tidak saling sapa selama berbulan-bulan ya. Seperti dia ada masa nggak bertegur sapa. Apakah rencana tindakan keperawatan keluarga yang tidak sesuai untuk keluarga tersebut ya? Ya, jawabannya adalah B. Berdasarkan data, diagnosis keperawatan adalah gangguan proses keluarga. Terjadi perubahan dalam hubungan keluarga atau perubahan fungsi keluarga. Dengan pola komunikasi dalam keluarga yang tidak baik dan setiap anggota keluarga mengekspresikan konflik dengan orang lain atau tidak bersosialisasi dengan anggota keluarga. Jadi ini berhubungan dengan psiki, intervensi, ya. Intervensi berarti yang tanyakan yang tindakan seperti yang tidak sesuai, ya. Kita lihat kalau C, anjurkan anggota keluarga mengevaluasi pola komunikasi. Ini termasuk intervensinya. Nah, bantu memberi asuhan kepada untuk mengidentifikasi stresor. Sedangkan di sini sudah ada guys stresornya. Yaitu menganggap ibu mengagal menjadi anaknya. Jadi sudah disampaikan di sini. Nah, rencana tindakan ini lebih tepatnya dalam bentuk intervensi.
Dan yang B itu tidak masuk intervensi dari masalah kepartan ini, yaitu gangguan proses keluarga. Intinya gitu. Oke, lanjut. Baik, kita lihat jawabannya adalah ya betul ya, mengajarkan tindakan Mika-Miki pada keluarga. Karena di sini kita lihat bahwa pertanyaan apakah tindakan keperawatan yang tepat terhadap pasien. Seorang perawat melaksanakan kunjungan keluarga binaan. Salah satu anggota keluarga diketahui mengalami stroke dan bed rest ya, bed rest total. Keluarga mengatakan bahwa pasien sudah berbaring selama 1 minggu dan keluarga mengatakan bahwa mereka menemukan lebam di bagian punggung pasien pada saat memberikan punggung pasien. Apakah tindakan keperawatan yang tepat terhadap pasiennya? Sudah, Mika-Miki agar apa? Meminimalisir terjadinya ulcus decubitus. Oke, lanjut. Baik, kita lihat ya. Dari sini jawabannya adalah ya E ya, memberikan penyuluhan, teman-teman. Jadi upaya primer itu kita bisa nih ya, start ya, lihat materinya. Oke, baik kita lihat pencegahan dalam komunitas ya. Jadi ada namanya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kalau pencegahan primer itu mudahnya adalah pencegahan sebelum sakit. Jadi eh, ditujukan pada individu, keluarga, dan kelompok. Contohnya apa? Promosi kesehatan, Penkes.
Apa itu? Berikan penyuluhan, yaitu cuci tangan misalnya, terkait dengan penyuluhan. Lalu perlindungan langsung, contoh proteksi, ya pada saat kemarin COVID vaksin, proteksi umum pakai masker, pakai handscoon, pakai safety safety shoes ya, sepatu gitu. Nah, kalau sekunder ini, dia itu intinya sudah ada tanda gejalanya si pasien itu. Udah tanda gejala tapi belum tahu ini sakit apa. Misalnya, dia pencegahan kesan ke arah tindakan penemuan penyakit. Intinya penemuan penyakit. Jadi udah tanda gejalanya dan penemuan penyakitnya. Ada juga proses rujukan. Jadi kalau ada kata rujukan sudah, itu job sekunder. Agar tidak memperparah keadaan. Contoh nih, seorang wanita yang ditemukan dengan gejala batuk bedak yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu. Lalu perawat tapi nggak tahu nih sakitnya apa. Nah, lalu perawat merujuk pasien untuk dilakukan screening. Jadi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, makanya ada kata rujukan juga. Nah, kalau tersier ini tujuan pada individu, keluarga, dan masyarakat yang sedang berada pada fase pemulihan setelah mengalami masalah kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi tubuh. Contoh, mengajarkan senam hipertensi, lalu mengajarkan terapi AIUEO pada pasien pasca stroke. Jadi, mengembalikan fungsinya. Nah, kalau soal seperti ini gimana, Pak nih? Ya betul ya, jawabannya A, promosi kesehatan ya. Pencegahan, yaitu dengan masuk ke jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut lagi. Oke, baik. Kita lihat jawabannya adalah, ya ini sebenarnya betul C ya jawabannya. Aduh, ke anu. Ya, memberikan pengalaman yang menstimulasi anak ya. Kita bahas ya. Ini kayaknya ke jawabannya ketinggalan. Perawat mengunjungi keluarga binaan di mana terdapat seorang anak yang mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi mengalami keterlambatan pertumbuhan. Anak tampak sibuk sendiri dengan aktivitasnya, tidak mempedulikan sekitar, terlihat lesu dan lemah. Dia agak sudah lemah dia. Perawat berencana memberikan terapi bersama dengan keluarga untuk membantu pemulihan anak dengan mengajak anak menonton film, edukasi, dan rekreasi bersama orang tuanya. Apakah tujuan? Ya, ya. Jawabannya betul ya, memberikan pengalaman untuk menstimulasi. Kalau untuk memastikan keamanan anak, ya ini kan tujuannya bukan untuk memberikan pelindungannya, jadi tidak ada keamanan di sini. Memastikan kekonsistensi intervensi. Nah, ini nanti kalau pengujian intervensi, sedangkan di sini baru dimulai. Untuk monitor perkembangan dan peningkatan anak di rumah, sedangkan ini
di luar ya. Bukan justru ke dalam rumah. Jadi kebalikannya. Yang E untuk meningkatkan kebebasan dan keikutsertaan orang tua bersama anak. Ini juga penting. Tapi kita melihat lagi dari tujuan awal kan. Pertanyaan tujuan. Tujuan dilakukannya adalah ya pengalaman yang menstimulasi anak. Jawabannya adalah C ya. Oke, dari sini jawabannya adalah ya ini ya fungsi betul ya. Nah ini kalau mau lihat penjelasan dikit. Jadi kan fungsi ada 5 ya. Jadi kita tadi itu ada yang nggak termasuk. Nah fungsi keluarga itu ada 5. Nah efektif. Nah bagaimana memberikan kenyamanan emosional. Jadi ya keterikatan tadi hubungan antar keluarga. Ya, kalau fungsi sosial ini tidak sedalam ini, tidak sedalam afektif. Keluarga sebagai guru menanamkan kepercayaan nilai sikap dan mekanisme coping, memberikan feedback dan beri petunjuk dalam penyelesaian masalah. Lalu fungsi ekonomi, ya ini berhubungan dengan keuangan, dukungan finansial. Fungsi reproduksi, keluarga melahirkan anaknya, jadi mempertahankan keturunan dan proses untuk uh, reproduksi. Nah, kalau pertahanan kesehatan keluarga, mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Fungsi ini kembali menjadi tugas keluarga. Adalah fungsi dan soal ini adalah kita lihat saat batuk mulut tutup tisu, rumah tampak bersih dan rapi, genting kaca telah terpasang di atap kamar. Ini kan terkait dengan kesehatan keluarga ya, perawatan kesehatan keluarga. Maka jawaban adalah E. Oke, lanjut. Oke, baik kita lihat pertanyaannya apakah edukasi yang tepat diberikan pada perawat ini kan lagi-lagi tentang edukasi ya. Jadi ke edukasi lihat aja dari masalah yang diuraikan. Masalahnya terkait dengan dietnya, maka terkait dengan dietnya juga gitu. Jadi kalau edukasi ya yang ketidaktahuan si pasien atau yang ke pengetahuan pasien yang kurang tentang apa dijelaskan dalam soal, nah itu yang dijelaskan gitu ya. Ini karena dalam soal keluarga karena menuntut untuk mengatur makanan tidak terlalu penting karena tidak ada yang akan berpengaruh untuk nafsu makan. Ya, jawabannya adalah iya. Kita lanjut.
Oke, baik. Dari sini kita lihat pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan yang dilakukan pada kasus di atas? Jawabannya adalah betul ya, membuat rencana penyuluhan K3. Karena dalam soal ini kita lihat seorang perawat laki-laki berumur 25 tahun melakukan observasi di pabrik asbes dan mendapatkan data 60% pegawai yang tidak menggunakan alat pelindung diri serta mereka tidak mengetahui dampak yang terjadi dari tindakan tersebut. Apakah tindakan keperawatan yang dilakukan pada kasus di atas, betul ya. Jadi kita lihat dari masalahnya aja, 60% pegawai ini ya, lebih dari setengah tidak menggunakan APD dan tidak mengetahui dampak. Maka jawabannya adalah ya, rencana penyuluhan K3 karena ada data 60% tidak menggunakan APD. Kita lanjut. Oke, baik. Dari soal ini pertanyaannya, apa yang seharusnya dilakukan perawat keluarga tersebut? Jawabannya adalah, betul ya, berikan informasi mengenai pentingnya minum obat setiap hari. Karena kita di sini, seorang perawat komunitas sedang melakukan kunjungan di sebuah rumah yang ditempati oleh sepasang suami istri yang masing-masing berusia 58 dan 50 tahun. Diketahui bahwa suami mengalami hipertensi saat pengkajian, didapatkan data bahwa pasien mengonsumsi obat kaptopril. Obat tersebut diminum hanya ya, jika pusing dan setelah makanan yang memicu berulangi hipertensi. Apa yang dilakukan keluarga yang terkait dengan informasi ya, minum obat setiap hari? Dalam sini adalah adanya ketidakpatuhan tentang minum obat. Padahal kepatuhan penggunaan obat yang optimal akan memberikan keberhasilan terapi dalam pengobatan eh, semua penyakit kronis serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Pada penyakit hipertensi, kepatuhan pasien dalam menjalankan pengobatan mempengaruhi keberhasilan terapi. Maka jawaban adalah E. Oke, kita lanjut. Oke, lihat dari sini jawabannya adalah ya A ya, membentuk Peak Air ya, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Jawabannya adalah A. Nama jawaban A kita lihat perawat puskesmas melakukan screening di suatu daerah dekat lokalisasi ya.
Hasil didapatkan satu remaja HIV. Nah kan sudah ada nih perilakunya nih. Tidak ada pick air, ya nggak ada pusat informasi. Jadi masalahnya ini adanya masalahnya remaja, tapi itu nggak ada solusinya kan. Nih solusinya ini sebenarnya pencegahannya. Remaja biasa terkumpul di rumah kosong sambil merokok dan lain-lain. Tokoh agama dengan keluhan kurang punya pendidikan agama di keluarga dan rendahnya minat masyarakat pada kegiatan keagamaan. Apakah tindakannya tadi untuk Big Air? Karena ini adalah suatu solusi dari masalah awalnya. Jadi strategi implementasi komunitas yaitu pengorganisasian proses kelompok, lalu promkes ya. Jadi setelah dibentuk diberikan edukasi, lalu pemberdayaan dan terakhir kemitraan. Jadi kemitraan ini kerjasama, misalnya dalam bentuk dana, ya gitu. Nanti dalam membangun Big Air ini, jika tidak ada dana bisa bangun kemitraan partnership nama lainnya. Nah, oke lanjut. Oke, baik kita lihat di sini jawabannya adalah, saya bingung ya, jawabannya adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif ya. Coba kita lihat materi terkait ini ya. Ini mungkin masih banyak yang bingung nih. Kita jelaskan terkait dengan materi ini. Diagnosis keperawatannya. Ntar, komunitas. Lihat, ntar ya. Hmm, ini ya. Jadi ini adalah yang paling penting membedakan ini ya. Yang pertama ada defisit kesehatan komunitas ya. Ini intinya gini, defisit kesehatan komunitas kan berarti kesehatan komunitasnya kurang kan, defisit. Dalam diagnosa ini pada intinya terjadi masalah kesehatan yang dialami komunitas. Jadi ada masalah di komunitas dan tidak ada program untuk meningkatkan kesejahteraan bagi komunitas. Atau adanya program tapi nggak berjalan dengan baik. Intinya itu. Adanya masalah tapi itu nggak ada program. Atau adanya program tapi itu nggak berjalan dengan baik. Contohnya nih, di satu desa itu ada masalah apa ya kira-kira DBD kan yang paling banyak kan demam berdarah. Nah kan biasanya ada DBD, ada program. Nah kalau di physical medicine ini ada DBD tapi itu nggak ada program untuk menyelesaikan masalah itu. Walaupun juga misal nih udah ada program nih, oh kita bentuk program misalnya nabuk bubur abate atau bubuk abate, tapi itu nggak dijalankan, cuman program aja. Itu namanya defisit kesehatan komunitas. Lalu yang kedua, manajemen kesehatan tidak efektif. Nah, pada intinya di sini pasien sudah mendapatkan dan atau memiliki kemauan terapi, namun pasien belum dapat menjalankan terapi pengobatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya masalah eksternal. Ingat, masalah eksternal. Jadi pada pasien ini memiliki kemauan tapi tidak punya kemampuan. Contoh apa? Misalnya ada pasien tuberkulosis, sudah kurus banget. Dia ingin berobat ke puskesmas, dia udah memiliki kemauan, tapi itu nggak ada keluarga ataupun kerabat yang bisa mengantar untuk berobat, ataupun misalnya puskesmas yang terlalu jauh. Nah, itu jawabannya manajemen kesehatan tidak efektif. Makanya faktor eksternal yang di luar dirinya, yaitu orang lain, keluarganya, maupun tadi tempat puskesmasnya, itu namanya
faktor eksternal. Kalau manajemen berarti kan harus ada orang lain yang terlibat. Namanya juga manajemen kesehatan tidak efektif. Lalu selanjutnya adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Nah, ini adanya data yang mengarah pada masalah kesehatan namun kelompok atau individu dalam populasi yang tidak memiliki pengetahuan tentang praktik atau seputar kesehatannya. Umumnya masalah internal, jadi masalah pada dirinya sendiri. Jadi misal ya, juga tadi ya, kayak tadi, dia tuh punya kebiasaan eh, merokok dan dia punya penyakit jantung, riwayat jantung. Dia mengatakan rokok ini sepertinya bukan masalah utama, saya menyebabkan serangan jantung. Tapi karena saya sering begadang. Nah, itu kan tidak membenarkan yang rokok itu. Nah, itu namanya pemeliharaan. Jadi dia adalah memelihara kesehatannya nggak efektif. Lalu yang keempat, perilaku kesehatan cenderung beresiko. Nah, intinya masalah ini adalah adanya perilaku yang buruk tapi belum ada masalah. Makanya kan adanya perilaku maladaptif. Jadi perilaku yang buruk tapi itu belum ada masalah. Contoh apa tadi? Dia dalam bekerja itu nggak pakai helm, nggak pakai sarung tangan, nggak pakai masker, itu perilaku buruk, tapi belum ada masalah, belum ada yang sakit, namanya juga beresiko. Jadi perilakunya itu cenderung beresiko. Nah, kalau kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan ini mudahnya ini yang pada pasien yang sehat, pada diagnosa ini kemudian pada status yang sehat. Adanya data yang menunjukkan bahwa populasi cenderung berperilaku adaptif, yaitu memiliki keinginan atau motivasi untuk meningkatkan derajat kesehatannya gitu. Nah, kalau kita lihat dalam soal tadi, ya. Nah, dalam soal ini kita lihat kan, kepala keluarga sering merasa jantung berdebar-debar dan matanya berair. Terus dia mengatakan cuman sakit itu disebabkan sakit kepala yang tidak kunjung sembuh. Nah, itu kan masalah internal, masalah dirinya sendiri. Dia menganggapnya seperti itu. Jadi itu masalah internal. Makanya jawabannya adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Oh, ini lu soal anu nih. Soal gerontik dap ya. Soal ya lewat satu. Nanti kalau ada yang masih bingung di akhir ya, selesai bahas kita diskusi. Yang masih bingung, ya silakan ditanya. Ya kita lihat sini jawabannya adalah, ini jelas ya, jawabannya adalah Mika Miki ya. Ini udah pokoknya kalau ada telentang, ini jawabannya ntar. Ya, bukan bersihkan ya teman-teman. Di sini kan untuk mencegah perburukan. Jadi kalau udah diabetes, ya, tetraparase, dia stroke, itu udah Mika Miki guys. Nah, untuk mencegah terjadi perburukan. Kalau luka itu fokusnya pada bagaimana udah ada slope-nya ya untuk mencegah infeksi. Tapi kalau perburukan ya mika-miki gitu. Apalagi pada soal pasien stroke yang bed rest. Jawabannya D, teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, kita lihat jawabannya adalah
Ya, penyuluhan kesehatan lingkungan ya. Karena masalah pada lingkungan nih, punya hubungan sampah, kalau kita usia air dan sungai terdekatnya ini dah upaya promotif pertanyaannya, betul nih. Promotif ya, fokus ke pertanyaan. Jawabannya penyuluhan. Betul, guys. Nah, nih, apa nih? Oke, kita lihat. Ini masalah internal apa eksternal, guys? Tadi, setelah penjelasan tadi, teman-teman. Eksternal, Kak. Jadi jawabannya adalah yang C. kita lihat jawabannya. Ya, betul ya. Udah paham ya. Jadi kan ini tidak ada yang ngantar keluar, apa yang mengantar dia. Jadi ada masalah, ada orang lain terlibat. Itu masalah eksternal namanya. Gitu. Pesawat karena anggota keluarga tidak bisa mengantar. Gitu ya, namanya jawabannya. Kita lanjut. Oke, kita lihat dari sini jawabannya adalah ya betul ya. Penkes tentang keluarga berencana. Jadi teman-teman mungkin ada yang terkecoh sama kata preeklamsi ya. Ada karena benar-benar sini ada preeklamsi setiap kehamilan. Nah, sebenarnya intinya bukan ini. Intinya karena apa? Hasil pengkajian menunjukkan seorang perempuan sudah mempunyai 5 orang anak. Nah, 5 orang dengan jarak berdekatan. Itu masalah satu. Nah, masih mengatakan menstruasi masih teratur dan masih memiliki anak. Nah, riwayat preeklamsi ini menjadi penyebab dia nggak boleh untuk memiliki anak lagi. Terus itu dibarengi dengan apa? Dengan anak yang jaraknya terlalu dekat. Jadi preeklamsi ini untuk memperkuat bahwa perlunya dan pentingnya keluarga berencana. Itu. Kecuali dia proses lagi hamil nih. Lagi hamil terus tuh terkait dengan preeklamsi itu baru betul. Karena lagi sedang hamil. Dan preeklamsi menjadi salah satu faktor resiko yang bahaya. Cobanya dia. Lanjut. Oke, kita lihat jawabannya adalah memandikan. Coba kita lihat betul nggak? Perawat melakukan kunjungan rumah, hasil pengkajian laki-laki berusia 50 tahun keluarga mengatakan pasien hanya bisa terbaring di tempat tidur. Sudah lama tidak, nah nih. Sudah lama nggak keramas dan badan pasien bau. Keluarga pasien hanya menyeka dengan handuk basah.
Ya, yang tepat adalah ya sesuai masalahnya. Ajarkan keluarga cara mandikan pasien gitu. Jadi sesuai masalahnya. Kenapa bukan Rom? Karena jadi gini ya, kalau jawaban seperti ini memang ini penting semua, teman-teman. Tapi bagaimana kita melihat masalah yang disampaikan dalam soal saja. Jadi nggak perlu semuanya. Kalau semuanya memang penting semua nih. Gitu. Pindah penting, pijat penting. Tapi kan ini memiliki tujuan masing-masing. Sedangkan masalah dalam soal ini adalah kurangnya kebersihan dan perawatan diri. Maka dari itu cara memandikan jawabannya. Sesuai dengan masalah yang diuraikan. Oke, lanjut. Eh, ah, bentar ya. Kembali lagi. Hmm, Nah, oke, kita lihat dari sini jawabannya adalah betul ya, perawatan TBC. Kita lihat di sini adalah saat kunjungan rumah yang perlu dikaji. Kunjungan rumah, perawat menemui seorang laki-laki 30 tahun dengan TBC sedang menjadi pengobatan. Hasil anamnesa, pasien mengatakan minum OAT sudah sebulan, tapi batuk berat ada. Warna urin menjadi kemerahan dan sering merasa mual. Istri pasien mengatakan takut penyakit suaminya bertambah parah. Apa data ya? Datanya terkait dengan perawatannya. Ya, berdasarkan surat bahwa PMO ya, pengawas minum obat belum memulai perawatan pada pasien TBC. Jadi terkait dengan perawatan terhadap PMO ini, pengawas menelan obat si keluarga tersebut. Ini sudah tadi ya? Sudah ya? Terkait dengan sudah tadi ya? Udah, oke. Kayaknya habis soal. Ini saya mau jelaskan lagi nih yang apa? Yang penting juga ntar ya. Ada namanya evaluasi formatif dan sumatif. Nih teman-teman, ini juga penting nih. Ini juga sering muncul dalam soal komunitas. Evaluasi, ada nggak kemarin tryout soal ini? Evaluasi sumatif dan formatif. Ada yang dapat? Ada, Ada ya. ada. Iya, Nah, ini kalau pas UKOM itu sering-sering muncul, guys. Jadi kalau evaluasi formatif itu anggapnya jangka pendek. Sumatif itu jangka panjang. Contoh nih ya, dalam soal ini kan evaluasi formatif sementara jangka pendek. Contoh nih, dia memberikan Penkes menurunkan persentase masyarakat yang mengalami hipertensi dengan mengonsumsi jenis makanan yang mengandung rendah garam. Nah, habis Penkes kan, lalu setelah Penkes, perawat bertanya kepada masyarakat terkait apa saja jenis makanan tersebut. Itulah bentuk evaluasi formatif. Jadi, habis diberikan Penkes ditanyakan terhadap yang dijelaskan. Kita jelaskan tentang makanan yang nggak boleh dikonsumsi. Nah, kita tanya ke masyarakat tadi yang saya sebutkan apa aja. Namanya evaluasi formatif. Nah, kalau evaluasi formatif itu jangka panjang terkait dengan penyakitnya. Contoh nih, perawat memiliki pendidikan kesehatan untuk menurunkan persentase masyarakat yang mengalami hipertensi dengan mengonsumsi jenis makanan yang mengandung rendah garam. Lalu setelah beberapa minggu ditinjau kembali dan masyarakat dapat mengontrol makanan tuh jangka panjangnya, hasilnya. Jadi berikan Penkes misalnya tentang hipertensi, hipertensinya menurun nggak? Jadi setelah beberapa minggu gitu ya, atau beberapa bulan itu dikunjungi lagi untuk melihat hasil finalnya. Ada perubahan atau enggak. Itu namanya evaluasi sumatif. Gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Terkait evaluasi formatif dan sumatif. kalau ada pilihannya di situ persentase menurun sama apa ya
jadi apa pengkonsumsian makanan yang ini Langsung menurun gitu. Itu menurun jadinya ya. yang mana yang di ini? Oke, kira-kira gini. Itu persentase menurun ya. Ada persentase menurun, terus itu ya. Iya, Nah, itu kira-kira jangka panjang ke pendek. Misalnya nih, saya perawat memberikan Penkes tentang penggunaan, misalnya mengurangi minum-minuman manis, ya kan? iya, Nah, itu kalau saya tanyakan kepada, misalnya nih, satu, minuman manis bisa menyebabkan gagal ginjal, terus itu diabetes mellitus, hipertensi, dan misalnya stroke. Terus saya tanya ke masyarakat, suruh nyebutkan tadi apa aja. Itu kira-kira evaluasi apa? Formatif. promot formatif. Ya, formatif. Jadi tentang materinya. Jadi saya tanya tentang materi. Tapi kalau misalnya nanti, oh sekarang presentasinya pada saat pretest itu 80% orang-orang suka minum minuman manis. Saya cek lagi nanti persentase berapa minggu atau berapa hari kemudian. Oh turun jadi 60%. Itu jangka panjang kan jangka pendek? Jangka Jangka panjang. Jangka panjang, panjang. Jadi evaluasi. Sumatif. sumatif. Nah, kayak gitu. Jadi mudahnya gitu aja. Kita menganggap diri kita, oh ini langsung diberikan materinya, bisa nggak dia jawab? Nah, itu formatif. Terus nanti masalah utamanya, masalah DM, pada saat kita kunjungi kembali, apakah turun? Nah, itu evaluasi sumatif namanya. Gitu ya. Masih bingung? Ada yang masih bingung nggak? Stop aja dulu ya, anunya.